Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan Ustaz cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah di kelas 3 Salafiyah Ula Islamic Center Bimbas. Sebelum Ustaz memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya anak-anak Ustaz semuanya silakan mempersiapkan alat tulisnya serta menyiapkan buku paket akidahnya untuk belajar bersama Ustaz. Silakan semuanya dibuka di halaman yang halaman ketiga. Silakan dibuka semuanya. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang rukun iman. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada rukun iman yang keempat. Hari ini kita akan bahas rukun iman yang kelima dan yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya keimanan atau rukun iman termasuk mengimani rukun iman hukumnya adalah wajib bagi kita semuanya. Karena apa? Karena dengan kita beriman kepada semua yang ada dalam rukun-rukun iman tersebut, maka kita sudah tergolong sebagai orang-orang yang sudah mengimani Allah Subhanahu wa taala dan apapun itu, dari makhluk-makhluknya, dari malaikatnya, dari nabi-nabinya, serta dari kitab-kitabnya maupun hari akhir yang akan terjadi. Oleh karena itu, maka sepatutnya bagi kita seorang muslim agar kita selalu mengimani semua apa yang terjadi, unsur-unsur apa yang terjadi dalam rukun iman tersebut. Yang kelima kita akan bahas adalah iman kepada hari akhir. Setelah kita mengetahui hukum wajibnya beriman kepada rukun iman yang 6 jumlahnya, kita akan membahas tentang apa itu sih hari akhir. Sebagaimana bagi para ulama menyebutkan dalam kitab-kitabnya, hari akhir adalah hari kiamat, hari di mana akan semua manusia akan dimatikan di dunia ini. Mereka akan dimatikan dan mereka akan nantinya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dan atau mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya ataupun dimasukkan ke dalam nerakanya, tergantung dari amal ibadah yang mereka miliki. Ketika amal ibadah yang banyak, ketika pahalanya banyak, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tingkatan-tingkatan yang sangat banyak. Begitu pula ketika dia berbuat kemaksiatan dan berbuat dosa yang sangat besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang tersebut ke dalam nerakanya, dan itu banyak tingkatan-tingkatannya. Dan tingkatan yang paling bawah adalah neraka jahanam yang Allah siapkan bagi orang-orang yang munafik atau orang-orang yang telah berbuat kesyirikan dan tidak tobat sampai dia meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang baik dan selalu mengerjakan dan istiqomah dalam mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita kerjakan dari amal-amal saleh serta ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, dan istiqomah dalam mengerjakannya sampai kita meninggal dunia nantinya. Baik anak Ustaz semuanya, tadi sudah Ustaz sebutkan tentang hari akhir, yaitu hari kiamat. Dalam beberapa riwayat dan beberapa kitab hadis dan beberapa kitab-kitab ulama yang lainnya menyebutkan bahwasanya hari kiamat itu dibagi menjadi berapa? 2 ya. Yang pertama adalah kiamat kubro, yaitu kiamat yang besar yang nantinya akan terjadi di hari akhir, dan akan semua orang akan dimatikan ketika terjadinya itu. Dan yang kedua adalah kiamat sugro, yaitu kiamat yang kecil, yang mana kiamat kecil tersebut akan keluar ciri-cirinya, tanda-tandanya, dan akan terjadi mulai zaman-zaman sekarang, karena sudah terlihat ciri-ciri dan tanda-tandanya tentang kiamat sugro itu sendiri. Untuk ciri-ciri dan tanda-tandanya nanti saya akan sebutkan, saya akan jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang kiamat sugro terlebih dahulu. Kiamat sugro adalah kiamat yang kecil, yang mana dikatakan seperti kiamat tetapi tidak Allah matikan semua orang-orang yang ada di dunia itu. Mereka tetap hidup di dunia ini, tetapi Allah tidak mematikan semuanya. Hanya beberapa orang saja yang Allah matikan, yaitu khususnya orang-orang ulama
yang berilmu mereka Allah angkat dari dunia ini, dan sebagaimana dikatakan dalam hadis, ketika datangnya hari kiamat nantinya akan satu persatu ulama-ulama yang orang-orang berilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini, dan keilmuan-keilmuan di dunia ini akan diangkat dari Allah dari muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri-ciri kiamat sugro, kiamat yang kecil adalah yang pertama adalah terjadinya perzinahan. Terjadinya orang-orang yang tidak malu ketika mengumbar auratnya, ketika wanita berpakaian tidak sesuai dengan syariat-syariat yang ada. Mereka tidak berkerudung, mereka tidak mengenakan pakaian-pakaian yang menutup auratnya, mereka mengumbar auratnya seolah-olah mereka nyaman dengan pakaian-pakaian yang mereka gunakan. Inilah tanda-tanda terjadinya kiamat sugro, kiamat yang kecil yang sudah Allah sebutkan awal mula kejadian, awal mula terjadinya kiamat yang besar nantinya. Kemudian di antaranya ciri-ciri yang lain adalah orang-orang mereka semua berlomba-lomba untuk membangun bangunan setinggi-tinggi mungkin. Mereka mencoba membangun bangunan setinggi mungkin agar saling bersaing, saling memperlihatkan kemampuannya dalam meninggikan bangunannya tersebut. Kemudian yang lainnya adalah banyak hal yang terjadi kemaksiatan di sana sini. Itulah salah satu tanda-tanda, beberapa tanda-tanda kiamat sugro yang terjadi di dunia ini sekarang. Dan ini semua sudah terjadi mulai zaman sekarang ini, zaman ketika Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai dengan sekarang ini. Oke, maka dari itu perlu kita waspada dan kita berhati-hati dalam hal tersebut agar kita tidak terjerumus dan tidak jatuh ke dalam golongan orang-orang yang selalu mengerjakan dan melakukan perbuatan-perbuatan dari kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat yang besar, yang mana adalah ciri-cirinya nantinya semua kaum muslimin ataupun orang-orang yang ada di dunia ini, baik yang beragama Islam maupun orang-orang yang di luar agama Islam, mereka semua akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dimatikan dan tidak ada satupun yang tinggal di dunia ini. Mereka akan mati dan dihancurkan dengan tanda-tanda apa? Yang pertama adalah dengan munculnya matahari dari arah timur, dan kemudian gunung-gunung akan dihancurkan dan diterbangkan sebagaimana dalam beberapa surat di dalam juz Al-Quran yang ada di juz 30 menyebutkan bahwasanya tentang ciri-ciri terjadinya kiamat kubro atau kiamat yang besar atau kiamat yang nyata adalah gunung-gunung mereka diterbangkan, lautan ditumpahkan semuanya, dan bumi seolah-olah dibalikkan. Itu semuanya adalah ciri-ciri kehancuran di muka bumi ini. Oleh karena itu, sebelum terjadinya itu, maka kita harus mempersiapkan diri kita agar nantinya ketika datangnya hari kiamat kubro, kiamat besar yang nantinya ketika kita tidak bisa beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempersiapkan amal ibadah kita, sudah mempersiapkan bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya ketika datangnya kiamat kubro, maka akan ditampakkan Dajjal, yaitu raksasa yang besar sekali yang nantinya akan menjadi ujian bagi kaum muslimin serta orang-orang yang lainnya ketika dia mengatakan apa yang ia katakan itu semuanya adalah kedustaan, yang nantinya orang-orang yang mengikuti Dajjal tersebut akan menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, orang-orang yang jauh dari Dajjal dan tidak setuju dengan apa yang diinginkan oleh Dajjal, maka dia orang-orang yang selamat meskipun nantinya badannya akan terbelah dengan pedang atau dengan tangan yang akan dihempaskan ke dalam badan orang tersebut. Itulah tanda-tanda kengerian, kedahsyatan hari kiamat. Maka dari itu perlu kita waspada dan hati-hati. Mulai dari sekarang kita mencoba untuk selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya kita bisa menabung pahala yang besar, agar kita bisa membawa bekal yang cukup, bekal yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah dan di antara ada tanda-tanda kiamat itu sudah kita sebutkan tadi, tetapi dirinci lagi menjadi tanda-tanda yang tercela atau mazmumah, yang tercela, yang yaitu adalah wajib ditinggalkan oleh setiap muslim, oleh semua orang,
seperti perbuatan zina, riba, alat musik dan lain sebagainya. Ini termasuk ciri-ciri tanda-tanda kiamat yang sangat dicela dan harus kita tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri atau tanda kiamat yang terpuji atau mahmudah, yang terpuji, yang yaitu diantaranya adalah seperti tersebarnya agama Islam, kemenangan agama ini di atas seluruh agama yang lainnya, kemudian menangnya kaum muslimin melawan Romawi dan Persia dan ditaklukkannya Konstantinopel dan Roma. Itu adalah ciri-ciri tanda-tanda tanda-tanda kiamat yang mahmudah, yang terpuji, seperti halnya tadi menaklukkan kota Romawi oleh para pahlawan-pahlawan sebelum kita, yaitu orang-orang yang membela Islam. Mereka sudah menghancurkan dan menaklukkan beberapa negara wilayah untuk memperluas agama Islam ini menjadi agama yang rahmatan lil alamin, agar semua orang bisa merasakan kenikmatan dan kenyamanan beribadah sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri atau tanda-tanda yang berkaitan dengan pujian dan celaan. Ada pujiannya, ada celaannya. Yaitu apa? Seperti yang terbelahnya bulan, kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat, terbitnya matahari dari arah barat. Maaf tadi yang saya sebutkan dari keliru ya, bukan dari arah timur tapi dari arah barat. Terbitnya matahari dari arah barat, kemudian keluarnya binatang dabbah yang bisa bicara. Jadi nanti ketika datangnya hari kiamat, maka akan keluar hewan atau binatang yang bisa berbicara, hewan melata yang bisa berbicara, yang itu adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat kubra. Kemudian orang-orang berlomba-lomba meninggikan bangunan dan yang lainnya, macam-macam dan lainnya. Orang-orang sudah tidak malu dengan auratnya, mereka mengumbar auratnya, khususnya wanita-wanita yang berpakaian tetapi seperti tidak berpakaian. Itulah ciri-ciri dan tanda-tanda kiamat yang harus kita waspadai bersama. Semoga ini bisa menjadi bahan perhatian kita bersama. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah kita akan belajar tentang iman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ada dua macam takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam kitab-kitabnya. Yang pertama adalah takdir yang baik, yaitu qada, dan takdir yang buruk. Takdir yang buruk, takdir yang baik misalnya adalah qada. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, suatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya, baik berupa penciptaan, kemudian peniadaan maupun perubahan terhadap sesuatu. Jadi Allah Subhanahu menciptakan manusia itu termasuk qada, takdir yang telah pasti tertulis di Lauhul Mahfuz, yang telah Allah Subhanahu wa taala pastikan keberadaannya, Allah Subhanahu wa taala pastikan kebenarannya dan keyakinannya kepada kita semuanya. Itulah termasuk penciptaan manusia, penciptaan hewan dan lain sebagainya, itu termasuk dari qada yang sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa kita hindari itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah qadar. Qadar adalah maknanya adalah sesuatu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Jadi Allah sudah menentukan qadar ini sejak zaman dahulu kala, ketika kita sebelum diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa riwayat mengatakan bahwasanya ada salah satu takdir yang Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menetapkannya, kita bisa merubahnya dengan doa, dengan usaha dan lain sebagainya, tetapi semua harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Banyak hal. Contohnya adalah takdir kita, misalnya kita ditakdirkan menjadi seorang guru, tetapi kita ternyata bukan seorang guru, maka kita bisa belajar, bisa mempelajari semua keilmuan tentang keguruan itu sendiri, dan kita bisa ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pengajar itu sendiri. Dan banyak hal contoh-contoh yang lainnya yang bisa kita lihat dari keseharian kita, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kemudian takdir yang baik, di antara takdir yang baik adalah misalnya adalah kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kita mendapatkan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Misalnya ada orang datang kemudian kita memberikan rezeki kepada kita, berikan makanan, uang dan lain sebagainya, itu masuk takdir yang baik. Adapun takdir yang buruk, misalnya tiba-tiba rumah kita terbakar, kemudian kita terkena bencana dan lain sebagainya, sehingga itu termasuk takdir yang buruk. Jadi di antara takdir yang baik dan takdir yang buruk, kedua-duanya itu sangat baik bagi kita semuanya. Adapun takdir yang baik bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dan begitu pula takdir yang buruk bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita lihat, jadi kedua-duanya memiliki potensi yang bagus bagi diri kita sendiri agar kita selalu meningkatkan keimanan kita dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segalanya. Ketika kita mendapat musibah, maka kita bersyukur, alhamdulillah kita masih diberikan kehidupan, tidak sampai meninggal dunia. Hanya harta-harta kita saja yang terbakar semuanya, misalnya hanya harta kita yang tenggelam, tapi kita masih diberikan keselamatan yang kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Yang harta itu bisa kita cari kembali. Adapun nyawa kita itu adalah nyawa yang kita miliki satu-satunya, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu-satunya. Oleh karena itu perlu kita niatkan, luruskan niat kita semuanya agar nantinya kita tidak salah dalam menanggapi takdir yang terjadi pada diri kita. Meskipun terlihat dari luar takdir itu buruk bagi kita, kehilangan barang, kehilangan benda, rumah dan lain sebagainya, tetapi itu ternyata ada pelajaran yang sangat bagus, ada pelajaran yang sangat mulia di dalamnya. Oleh karena itu jangan sampai kita mencela takdir yang telah ditakdirkan Allah kepada kita semuanya, karena apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik bagi kita semuanya, bukan yang terbaik buat orang lain. Maka jangan pernah kita mendengar perkataan orang lain yang mengatakan bahwasanya kamu ditakdirkan seperti ini, kamu ini, kamu dan ini, tapi kita selalu bersyukur atas takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Itulah penjelasan sedikit tentang takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jadi kita patut beriman dan mengimani baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kemudian sedikit saya tambahkan tentang pelajaran kita, yaitu tentang tingkatan yang ketiga, yaitu ihsan. Pengertian ihsan adalah al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau tidak melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sungguh Allah melihatmu. Inilah salah satu ciri keimanan seorang muslim. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa diawasi, dia merasa dilihat, dia merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerik-geriknya. Sehingga ketika dia melakukan sebuah kebaikan, maka dia berharap Allah melihatnya dan Allah memberikan pahala kepadanya. Begitu pula sebaliknya, ketika dia akan melakukan kemaksiatan dan dosa, dia ingat ada Allah yang selalu mengawasi dia dan ada Allah yang selalu menjadi pengawas bagi dirinya, maka dia tidak jadi melangkah kepada hal yang kemaksiatan tersebut. Itulah pengertian dari ihsan yang sangat ringan yang perlu kita pahami bersama. Adapun nanti penjelasan secara ringkas, secara umumnya atau secara detailnya akan Ustaz jelaskan di pertemuan yang akan datang, khusus membahas tentang ihsan itu sendiri. Adapun ihsan sendiri itu yang perlu kita pahami adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau tidak melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, karena kita tidak tahu wujud Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal dunia, maka sungguh Allah itu pasti melihatnya. Jadi kita percaya bahwasanya Allah itu pasti melihat hambanya yang beribadah, hambanya yang berbuat kemaksiatan, hambanya yang berbuat dosa. Maka jangan sekali-kali kita meniadakan semuanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala dari apapun itu, karena pengawasan Allah Subhanahu wa taala akan ada di mana-mana. Kita mau bersembunyi dimanapun, kita mau berbuat kemaksiatan dimanapun, kita akan terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam pepatah mengatakan, perumpamaan pengawasan Allah kepada manusia adalah bagaikan batu hitam yang dilewati semut hitam di tengah di malam yang gelap gulita tanpa lampu satupun. Itu perumpamaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti bisa melihat, pasti bisa mampu melihat kemaksiatan dan dosa-dosa yang kita kerjakan. Oleh karena itu jangan sampai kita melakukan perbuatan kemaksiatan yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri dan nantinya kita akan mengurangi pahala-pahala yang kita miliki. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya tentang pelajaran kita hari ini tentang rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat, dan rukun iman yang keenam, iman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk, serta tambahan materi ini tentang tingkatan yang ketiga, yaitu tentang ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau tidak melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah pasti melihatnya.
Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.